Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nuramalia, NIM 2004075610003 dari kelas 30B. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Pengertian paragraf secara umum. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif, di mana gagasan utama berada pada di awal kalimat. Contohnya ini, ide pokoknya atau gagasan utamanya berada pada awal kalimat, sedangkan kalimat di belakangnya itu hanya kalimat penjelas dari kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan utamanya berada di akhir kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Contoh paragrafnya, di akhir kalimat merupakan kesimpulan atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Paragraf campuran atau paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat dan kalimat terakhir, contohnya seperti ini. Berada pada awal kalimat dan gagasan utamanya juga berada pada akhir kalimat. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Nah, ciri-cirinya adanya tokoh, konflik, tempat, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, dan terdapat sudut pandang. Nah, selain itu ada juga paragraf argumentasi, di mana paragraf argumentasi ini adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat, opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Terdapat kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Contoh paragrafnya adalah seperti ini. Selain itu, juga ada paragraf eksposisi, di mana paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-cirinya, paragraf memuat karya ilmiah, mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian. Contohnya paragraf ini. Selain itu juga ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu atau objek. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi, dan menggambarkan objek yang sangat jelas. Nah, contohnya adalah paragraf ini. Dia menjelaskan bahwa rumahnya tidak terlalu besar dan luasnya sekitar 98 meter kubik.
mempunyai kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Ciri-ciri paragraf persuasi adalah menggunakan bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah kata-kata ajakan. Kesatuan dalam kalimat dalam paragraf. Kesatuan. Yang dimaksud kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu untuk memberi gambaran yang jelas tentang kesatuan yang terkandung dalam sebuah alinea. Terdapat 4 macam untuk menempatkan suatu kalimat topik atau kalimat utama, yaitu pada awal alinea, pada akhir alinea, pada awal dan akhir alinea, dan pada seluruh alinea. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengembangan paragraf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.